Perintah Kaisar Naga. Bab 1221-1230. Dengan begitu banyak orang yang menyerang Dev sendirian, bahkan jika itu adalah tembaga dan baja, itu akan menghilang sejak lama. Tetapi saat ini, Dev, meskipun dia terluka, itu tidak fatal. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya tubuh Dev. Semuanya, kita tidak bisa ditakuti oleh Dev ini. Tunggu sebentar, anak ini akan mati. Zeke melihat bahwa beberapa dari orang-orang ini benar-benar ingin mundur, jadi dia melompat dengan pedangnya. Dia tidak bisa membiarkan orang-orang ini memiliki mentalitas mundur. Jika seseorang melarikan diri pada saat ini, garis pertahanan bersama yang didirikan oleh orang-orang ini akan runtuh pada saat itu. Keluarga Luo membawa dunia seni bela diri Mobei, dan alasan mengapa mereka tidak bisa menghancurkan lembah orang jahat adalah karena ini. Jadi Zeke tidak ingin membiarkan adegan ini terjadi padanya. Tembakan Zeke membuat yang lain langsung meningkatkan semangat juang mereka. Menunjukkan keahlian unik mereka satu persatu, mereka terus membombardir Dev. Dev memegang pedang pembunuh naga dan berlumuran darah, seperti dewa pembunuhan. Dan dia sama sekali tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Setiap ayunan pedang akan merenggut nyawa seorang master sekte. Sisik emas di tubuh Dev telah menghilang. Tubuh emas yang tidak rusak-rusak, dan Dev tidak bisa lagi menggunakannya untuk waktu yang singkat. Hanya mengandalkan daging, Dev masih menggertakkan giginya dan membawanya dengan keras. Satu demi satu bekas luka, lubang darah di mana-mana, tubuh Dev belum utuh. Tetapi pada saat ini, Dev benar-benar mengabaikannya. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran di benak Dev, yaitu membunuh. Akhirnya, psikologi semua orang dikalahkan, dan mereka semua mulai mundur. Karena mereka tidak tahu nyawa siapa yang akan diambil oleh pedang Dev selanjutnya. Semua orang kagum. Niat membunuh pada tubuh Dev, momentum yang meletus, juga membuat orang-orang ini ketakutan. Mereka belum pernah melihat pria seperti itu. Begitu banyak orang menyerang bersama, belum lagi sekte bela diri, bahkan seorang Wuhou. Saya khawatir mereka tidak akan bisa melawan. Tapi Dev, jelas hanya di ranah Wuzong, tapi menunjukkan kekuatan Wuhou. Tuan Muda Ning, Dev ini adalah iblis. Jika ini terus berlanjut, kita akan terbunuh dan terluka berkali-kali. Seseorang tidak tahan lagi dan mulai berbicara. Ya, mengapa orang ini sepertinya tidak bisa dibunuh? Aku kehabisan energi sekarang, dan aku khawatir aku tidak akan bisa menahannya lebih lama lagi. Tuan Muda Ning, bukan karena kami melarikan diri, hanya saja Dev terlalu gila. Beberapa orang tidak tahan dan mulai menarik diri. Akibatnya, semakin banyak orang mundur, dan tekanan pada Dev semakin berkurang. Pedang pembunuh naga di tangannya bahkan lebih ganas. Pada akhirnya, hanya Zeke yang tersisa untuk menghadapi Dev, sementara yang lain berdiri di belakang Zeke. Wajah Zeke menjadi sangat jelek. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang-orang ini sangat tidak bisa diandalkan. Terlebih lagi, kekuatan Dev telah melampaui harapannya terlalu banyak. Dev memegang pedang pembunuh naga, dan seluruh tubuhnya telah menjadi pria berdarah, dan banyak tulang terbuka di banyak tempat, dan penampilannya sangat menakutkan. Serahkan, atau mati. Dev menyipitkan matanya. Darah merah cerah membuat penglihatannya kabur. Namun, Dev masih menggertakkan giginya dan bersikeras. Wajah Zeke berubah dan berubah. Bahkan Dev di depannya terluka parah. Zeke tidak berani bertarung sendirian. Pada saat ini, hati Zeke sudah dikejutkan oleh perilaku Dev, dan dia tidak berani mengambil tindakan. Zeke merasa sedikit menyesal. Dia seharusnya tidak melepaskan tuan dari keluarga Ning yang telah dia kumpulkan. Zeke awalnya berpikir bahwa dengan begitu banyak sekte dan keluarga bangsawan yang sudah menjadi anggota keluarga Ning, bahkan jika Dev meninggalkan pengasingan diri, dia masih bisa membunuh Dev. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa di bawah ancaman kematian, tidak satu pun dari orang-orang ini yang akan benar-benar memberikan hidup mereka. Oke, aku akan melepaskannya.
Aku akan pergi mengambil kuncinya. Zeke berkata tanpa daya setelah kilatan cahaya melintas di matanya. Dev menatap Zeke dengan dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Dan Zeke berbalik dan pergi ke villa lain untuk mendapatkan kuncinya. Ketika dia datang ke sebuah ruangan, Zeke dengan lembut menekan telapak tangannya ke dinding, dan sebuah pintu tersembunyi terbuka. Zeke masuk, dan kemudian pintu ditutup. Di dalam ruangan, ada banyak alat ajaib, harta roh. Ini adalah tempat ayah Zeke, Dalton Ning, menyembunyikan harta karun itu. Zeke tidak datang untuk mengambil kunci, tetapi untuk mendapatkan senjata ajaib dan bersiap untuk mengendalikan Dev dengan senjata ajaib. Mata Zeke jatuh pada simbal yang tergantung di dinding. Simbal ini adalah senjata ajaib paling berharga milik Dalton Ning. Konon simbal ini digunakan oleh ahli di puncak Wuhou. Setelah ratusan tahun, Tuan di puncak Wuhou belum bisa menerobos. Akhirnya meninggal karena depresi. Namun, dia menyegel kekuatan puncak Wuhou di simbal ini. Kekuatan seperti itu cukup untuk membunuh semua orang di dunia seni bela diri Kyoto dalam hitungan detik. Tapi simbal ini hanya bisa digunakan sekali. Setelah Dalton Ning memperoleh senjata ajaib ini, itu selalu dianggap sebagai harta penjaga rumah. Dengan benda ini, tidak ada yang berani memprovokasi keluarga Ning dengan mudah. Dev, kali ini, aku akan membiarkanmu mati tanpa mayat. Mata Zeke berkedip dingin, dan dia mengulurkan tangan dan melepas simbal. Pada saat ini, Zeke benar-benar mengabaikan konsekuensinya. Sambil meletakkan simbal di tangannya, Zeke berjalan keluar dari ruang rahasia dan kemudian berjalan menuju Dev. Apakah kamu punya kuncinya? Dev memandang Zeke dan bertanya. Aku membawanya. Kamu tenang saja. Zeke mengulurkan tangannya ke dalam pelukannya, dan kemudian mengeluarkan simbal. Ketika simbal muncul, suasana yang sangat kuat dan sederhana terpancar. Ketika napas ini keluar, alis Dev langsung berkerut. Semua orang terkejut ketika Zeke mengeluarkan simbal. Ini, apakah ini harta rumah kota keluarga Ning? Seharusnya, aku pernah mendengarnya, tapi aku belum pernah melihatnya. Napas ini terlalu kuat. Senjata ajaib macam apa ini? Aku belum pernah merasakan nafas ini sebelumnya. Itu terlalu menakutkan. Ini lebih kuat dari Wuhou kelas 5. Semua orang membicarakannya. Dan wajah Dev sedikit berubah, dan dia langsung mengerahkan kekuatan spiritual di tubuhnya secara ekstrim. Dalam kristal naga, kekuatan naga terus menyebar, membungkus seluruh tubuh Dev. Tubuh emas yang tidak rusak tidak dapat digunakan sekarang, dan Dev harus mengandalkan tubuhnya sendiri untuk menahan serangan berikutnya. Dan aura yang tidak diketahui ini membuat Dev merasakan bahaya di dalam hatinya. Karena nafas ini terlalu cepat dan kuat. Melihat Dev seperti ini, Zeke tersenyum bangga. Dev, simbal ini mengandung kekuatan puncak Wuhou. Jika aku ingin membunuhmu dalam hitungan detik, kamu tidak akan menyadarinya. Setelah Dev mendengar ini, wajahnya menjadi lebih jelek. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan yang terkandung dalam senjata ajaib, bahkan kekuatan puncak Wuhou, itu tidak akan pernah mencapai kekuatan puncak Wuhou yang sebenarnya. Tetapi jika Anda tidak dapat mencapai puncak kekuatan Wuhou, mudah untuk bunuh diri dalam hitungan detik. Tubuh Dev terbungkus oleh kekuatan naga, memancarkan cahaya redup. Dev, sekarang kamu berlutut dan bersujud kepadaku untuk mengakui kesalahanmu. Serahkan semua hartamu, dan aku mungkin bisa menyelamatkan hidupmu. Zeke memandang Dev dan berkata, aku adalah bakat yang berharga. Kamu adalah seorang jenius. Sayang sekali mati seperti ini. Zeke tidak menyesali kematian Dev, tetapi takut pukulan dari puncak Wuhou akan merusak semua harta di tubuh Dev. Terutama menara penindas iblis. Itu hanyalah harta langka. Dengan pagoda penindas iblis, itu sangat efektif untuk berlatih dengan sedikit usaha. Dan Dev adalah contoh hidup. Zeke berpikir bahwa jika Dev tidak memiliki menara penindas iblis, tidak mungkin kekuatannya tumbuh begitu cepat. Berlutut dan akui kesalahanku. Dev tersenyum dingin. Apakah kamu layak untuk ini? Dev meledak dengan semangat juang.
Bahkan dalam menghadapi kekuatan puncak Wuhou, Dev tidak akan pernah berkompromi. Jika itu masalahnya, maka matilah. Zeke tidak berbicara omong kosong. Jari-jarinya diletakkan dengan ringan di dahinya, dan setetes esensi darah menetes, dan kemudian menetes ke simbal. Dalam sekejap, simbal tembaga biasa-biasa saja memancarkan cahaya untuk sementara waktu, dan semburan niat membunuh yang sangat mengerikan menyebar dari simbal tembaga. Merasakan niat membunuh yang menyebar, Dev mengertakkan gigi dan memaksimalkan kekuatan naga. Di hadapan senjata ajaib seperti itu, Dev tidak berani gegabah. Melihat Dev seperti itu, Zeke mengangkat mulutnya sedikit, tidak ada gunanya. Di depan senjata ajaibku, kamu bahkan tidak sebagus semut. Zeke melemparkan simbal di tangannya ke arah Dev. Segera, simbal menjadi lebih besar di udara, dan sinar cahaya memancar dari simbal, menyinari tubuh Dev. Dalam sekejap, niat membunuh memenuhi udara, dan semua orang melihatnya dengan takjub. Dev menggertakkan giginya dan melihat simbal yang ditekan ke arahnya. Dev meninjunya. Tinju cahaya suci. Garis cahaya keemasan meletus dari tinju Dev. Pukul simbal secara langsung dan kejam. Sangat disayangkan pukulan ini mengenai simbal, dan tidak ada perubahan sedikit pun. Bergemuruh, simbal langsung menekan Dev ke dalam. Dan di dalam simbal, kekuatan membunuh satu demi satu terus-menerus melewati tubuh Dev. Harta karun rumah keluarga Ning sangat kuat, bahkan Dev tidak punya ruang untuk melawan. Ya, betapa sombongnya Dev pada awalnya. Begitu banyak dari kita yang takut, dan sekarang dia langsung ditekan ke dalam. Tunggu dan lihat, dalam waktu kurang dari 1/4 jam, maka Dev diperkirakan telah menjadi daging cincang. Melihat bahwa Dev ditekan, semua orang menghela nafas lega dan mendiskusikan kejadian itu dengan suara rendah. Zeke melihat simbal dan merasa tertekan. Itu karena simbal ini hanya dapat digunakan sekali. Jadi setelah waktu ini, simbal ini akan menjadi barang biasa, bukan lagi senjata ajaib. Hanya saja orang-orang dari keluarga sekte lain tidak tahu tentang ini. Sekarang melihat bahwa keluarga Ning masih memiliki senjata ajaib yang begitu kuat, mereka semua menjadi lebih setia kepada keluarga Ning. Semuanya, aku diganggu oleh Dev hari ini. Ayo pindah ke aula villa lain, dan perjamuan akan berlanjut. Meskipun keluarga sekte ini baru saja bertarung melawan Dev, mereka semua memiliki niat untuk mundur. Tapi Zeke tidak bisa menerima ini dan marah. Bagaimanapun, orang-orang ini baru saja bergabung dengan keluarga Ning, jadi Zeke ingin memenangkan orang-orang ini. Namun, tepat ketika Zeke hendak membawa orang-orang ke aula lain untuk melanjutkan perjamuan, tiba-tiba ada suara di simbal. Boom, boom, boom. Dev tampaknya berada di dalam simbal dan mulai berjuang mati-matian. Suara apa? Apakah Dev masih melawan? Seseorang melihat ke simbal. Jangan khawatir. Tidak peduli berapa banyak dia melawan, dia tidak akan bisa melepaskan diri. Setelah 10 menit, dia akan menjadi daging. Zeke berkata tanpa khawatir. Dev ini terlalu mesum. Tidak masalah jika dia mematahkan tubuh emasnya, tapi miliknya juga sangat kuat. Jika itu Wuzong biasa, saya khawatir itu tidak akan bisa bertahan dalam 2 menit dari simbal ini. Sayang sekali bahwa Dev ini memiliki kepribadian yang keras kepala. Jika dia bisa menundukkan kepalanya dan bergabung dengan keluarga Ning, kita akan memiliki kekuatan untuk bertarung dengan aliansi seni bela diri. Semua orang membicarakannya, menyesalinya. Tetapi ketika orang-orang sedang berdiskusi, suara-suara di simbal menjadi semakin keras. Tidak hanya ada suara, tetapi simbal benar-benar muncul celah satu demi satu. Ini seperti dihancurkan dari dalam. Kali ini, semua orang tercengang. Dan wajah Zeke menjadi lebih jelek. Pada saat ini, Zeke tidak bisa mengungkapkan perasaannya di dalam hatinya. Jika Dev benar-benar dapat memecahkan simbal, wajah Zeke akan dipukuli. Dan orang lain bahkan lebih takut untuk menghadapi Dev. Anda harus tahu bahwa ini adalah kekuatan puncak Wuhou. Meskipun itu hanya sinar kekuatan ilahi,
Itu bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh sekte bela diri. Tepat ketika semua orang menonton, tiba-tiba terdengar suara yang memekakkan telinga. Simbal langsung memecahkan celah, dan kemudian Dev keluar perlahan. Pada saat ini, Dev memiliki cahaya keemasan berkedip di dadanya. Di tubuh Dev, seekor naga samar-samar terlihat berputar-putar. Tubuh Dev tidak memiliki bagian yang utuh, dan tubuhnya penuh dengan bekas luka. Ini, bagaimana mungkin? Zeke menatapnya dengan tak percaya. Yang lain juga kaget dan mundur. Senjata ajaib kekuatan puncak Wuhou tidak bisa membunuh Dev. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Dev menatap Zeke dengan mata merah. Meskipun Dev sudah terluka dan lesu saat ini, niat membunuh di tubuhnya tidak pernah berkurang sedikit pun. Kristal naga, itu benar-benar hal yang baik. Itu bisa menahan puncak kekuatan Wuhou. Tapi bahkan jika kamu masih hidup, kamu sudah tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Sekarang aku bisa membunuhmu hanya dengan satu jari. Jangan takut. Semuanya. Lihat seperti apa dia sekarang. Apalagi yang perlu ditakuti. Zeke berkata kepada orang banyak. Melihat Dev benar-benar terluka, dan penampilannya yang hancur, tampaknya embusan angin dapat meniupnya. Kali ini, semua orang mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka dan berdiri di belakang Zeke. Dev, ini hanyalah akhir dari tembakan. Aku akan menghancurkanmu. Pada saat ini, seorang kepala keluarga bangsawan berteriak dengan marah dan berjalan menuju Dev. Ini adalah kesempatan untuk membuat nama untuk dirinya sendiri. Siapa yang bisa membunuh Dev? Jika ini menyebar, itu pasti akan meningkatkan popularitasnya. Dan inilah yang dipikirkan kepala keluarga. Dev sekarang berada di ujung maut, dan dapat dibunuh hanya dengan satu telapak tangan. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Saya melihat seorang patriark aristokrat melompat tinggi dan menamparkan Dev dengan telapak tangan. Dev memandang pria itu dengan dingin, dan tiba-tiba matanya berkedip dingin, dan naga emas yang menjulang di tubuhnya mulai menjadi jelas. Kemudian, raungan naga terdengar. Naga emas melonjak ke langit. Naga itu bertabrakan langsung dengan kepala keluarga bangsawan. Tidak ada ledakan keras, dan tidak ada suara keras. Naga emas itu sepertinya menembus tubuh kepala keluarga bangsawan itu. Kemudian, patriark keluarga aristokrat jatuh dari udara. Darah menyembur keluar, dan bahkan organ dalam pun habis. Patriark keluarga bangsawan ini mati secara tragis. Dan naga emas di sekitar tubuh Dev semakin ringan dan perlahan menghilang. Pada saat ini, aura Dev sangat lamban. Pedang pembunuh naga di tangannya tertanam kuat di tanah, yang menopang Dev untuk berdiri. Meskipun Dev terlihat lemah, tidak ada yang berani menyerangnya. Mayat pemilik keluarga bangsawan itu masih tergeletak di tanah. Tidak ada yang mau mengambil risiko ini. Untuk beberapa saat, kedua belah pihak terdiam dan menemui jalan buntu. Zeke menatap Dev dengan muram, matanya penuh keserakahan. Entah itu menara penindas iblis atau kristal naga di tubuh Dev, itu adalah harta yang langka. Jika Anda mendapatkannya, Anda akan dapat meningkatkan kekuatan Anda dengan pesat. Pada saat ini, Zeke, meskipun dia tidak berani mengambil risiko dan menguji Dev, dia langsung memikirkan seseorang. Setelah memanggil seorang pelayan, Zeke membisikkan beberapa kata di telinga pelayan itu. Pelayan itu pergi dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, orang berikutnya kembali, dan membawa seseorang di belakangnya. Orang yang membawanya adalah Lexington Dong, kepala keluarga Dong. Ketika Lexington melihat situasi tragis di tempat kejadian, setelah melihat penampilan malu Dev, wajahnya penuh kejutan. Dan Dev mengerutkan kening ketika dia melihat Lexington. Dev belum tahu bahwa Lexington menyerah pada keluarga Ning. Tuan Ning. Lexington berjalan ke Zeke dan berteriak dengan hormat. Melihat adegan ini, mata Dev penuh dengan keajaiban. Bagaimanapun, keluarga Dong dan keluarga Ning adalah keluarga besar di Kyoto, dan mereka juga memiliki kedudukan yang sama. Selain itu, senioritas Lexington juga lebih tinggi dari Zeke,
Jadi dia seharusnya tidak terlalu menghormati Zeke. Bunuh Dev itu. Ingatlah untuk menjaga seluruh tubuhnya. Dia masih memiliki apa yang aku inginkan. Zeke memerintahkan Lexington. Lexington tertegun sejenak, lalu perlahan menatap Dev dengan ekspresi rumit di wajahnya. Apa? Kamu ingin melanggar perintahku? Melihat keraguan Lexington, wajah Zeke menjadi dingin. Jangan lupa siapa dirimu sekarang. Kata-kata Zeke sombong. Yang dia butuhkan sekarang adalah menunjukkan haknya di depan banyak keluarga bangsawan. Keluarga Dong. Keluarga kaya di Kyoto. Sangat patuh. Bagaimana mungkin keluarga lain tidak berani mematuhinya? Kemarahan di hati Lexington meningkat. Tetapi karena Jackson ada di tangan Zeke, Lexington tidak berani mengatakan apa-apa. Jadi dia hanya bisa menelan suaranya. Tidak berani. Lexington sangat patuh. Setelah berbicara, dia perlahan berjalan menuju Dev. Dev memandang Lexington dengan heran. Dia tidak percaya bahwa kepala keluarga Dong akan menyerah pada junior seperti Zeke. Dev, jangan salahkan aku. Aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Ketika kamu pergi ke neraka, aku akan membakarmu sejumlah uang kertas. Setelah Lexington selesai berbicara, napasnya meledak. Aura Wu Hou meledak, tapi itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Wu Zong. Merasakan nafas Lexington, hati Dev tenggelam. Dia tahu bahwa dia sudah ditakdirkan. Jika dia tidak terluka parah, dia mungkin bisa bertarung dengan Lexington. Bahkan mungkin bisa mengalahkan Lexington. Apalagi kekuatan Dev telah meningkat puluhan kali lipat. Tapi sekarang, jangankan Wu Hou, bahkan Wu Zong biasa pun bisa membunuh Dev. Melihat Lexington di depannya, Dev perlahan menutup matanya, menunggu kematian datang. Lexington mengangkat telapak tangannya perlahan, tapi dia tidak ingin menyerang. Karena dia tahu bahwa setelah dia membunuh Dev, jika Jackson tahu, dia tidak akan pernah memaafkan dirinya. Tetapi jika dia tidak mengambil tindakan, maka Zeke pasti tidak akan membiarkan putranya hidup. Lexington tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan direduksi ke titik ini. Mungkin ini adalah pembalasan Tuhan untuknya. Dev, apakah kamu punya kata-kata terakhir? Lexington mengangkat telapak tangannya, tanpa jatuh untuk waktu yang lama, menghadap Dev. Lanjutkan. Dev tidak membuka matanya, dan kata-kata terakhirnya tidak ada artinya. Ayo cepat. Zeke mengerutkan kening dan berteriak keras. Lexington tidak punya pilihan. Kabut putih samar berkedip di telapak tangannya, dan kemudian dia menamparkan kepala Dev dengan telapak tangannya. Angin menderu terdengar di telinga Dev. Dev tahu bahwa dia akan segera mati. Tapi tepat ketika telapak tangan Lexington hendak mengenai kepala Dev, tiba-tiba ledakan energi yang tak diragukan lagi menyaingi dia. Dev membuka matanya, hanya untuk menemukan bahwa Lexington di depannya terbang terbalik seperti layang-layang dengan tali yang putus. Kali ini, mata semua orang terbelalak kaget. Anda harus tahu bahwa Lexington adalah Wu Hou. Seorang Wu Hou begitu mudah dipukul mundur. Siapa itu? Keluar. Zeke meraung dengan wajah jelek. Apakah dunia seni bela diri begitu merajalela sekarang? Tidak menganggap serius pejabat seperti kami. Perlahan, Tuan Si berjalan keluar, diikuti oleh Winston. Melihat Tuan Si ada di sini, semua orang terkejut. Saya tidak tahu Tuan Si yang datang. Tolong maafkan saya. Zeke gila. Tetapi di depan Tuan Si, dia tidak berani marah sedikit pun. Dia dengan cepat menurunkan posturnya dan berkata, Tuan Si. Semua kepala keluarga sekte itu berteriak dengan hormat. Keluarga sekte apapun itu, di depan pejabat seperti Tuan Si, bukan apa-apa. Tuan Chen. Winston melihat keadaan tragis Dev, dan buru-buru melangkah maju untuk mendukung Dev. Pada saat ini, Dev merasa lega, dan seteguk darah menyembur keluar. Tuan Chen, Tuan Chen. Winston tampak panik. Jangan khawatir, dia tidak akan mati. Setelah Tuan Si melirik Dev, dia berkata dengan ringan. Tuan Zhao, aku baik-baik saja. Dev tersenyum pada Winston.
Tuan Xi, Dev masuk ke perjamuanku dan membunuh keluarga Ningku. Aku harus memberinya pelajaran. Zeke memandang Tuan Xi dan berkata dengan rendah hati. Aku akan membawanya dan membiarkan semua orang keluar dari sini. Tuan Xi berkata dengan tenang. Zeke mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa Tuan Xi akan membawa pergi Dev. Anda harus tahu bahwa Dev sekarang adalah domba yang akan disembelih. Jika Dev dilepaskan saat ini, saya khawatir tidak akan ada kesempatan yang baik di masa depan. Tuan Xi, Dev ini menghancurkan villa keluarga Ning saya dan membunuh keluarga Ning saya. Anda hanya akan membawa dia pergi begitu saja. Ini. Plak. Sebelum Zeke selesai berbicara, dia merasakan angin kencang bertiup, dan kemudian dia jatuh dengan keras ke tanah. Tuan Xi memiliki wajah dingin dan menatap Zeke dengan tatapan yang sedikit kental. Kamu tidak mendengar apa yang aku katakan. Zeke perlahan bangkit. Wajahnya penuh horor. Anggota lain dari keluarga sekte sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani bernapas. Tidak ada yang bisa melihat bagaimana Tuan Xi bergerak, tetapi Zeke langsung tersapu. Aku dengar. Semuanya diatur oleh Tuan Xi. Zeke tidak berani membantah sedikit pun. Ayo pergi, kata Tuan Xi pada Winston. Winston buru-buru mendukung Dev dan berencana untuk pergi. Tetapi Dev melepaskan diri dari Winston, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, hari ini saya harus menyelamatkan keempat orang jahat itu, atau saya akan mati di sini. Tuan Chen, dalam situasi Anda saat ini, bagaimana Anda bisa melawan orang-orang ini? Ayo kita pergi dulu. Winston membujuk Dev. Jika aku tidak menyelamatkan mereka, aku tidak akan pergi, bahkan jika aku mati. Mata Dev tegas. Winston menatap Tuan Xi tanpa daya. Meskipun wajah Tuan Xi tidak senang, dia masih menoleh untuk melihat Zeke. Di mana keempat penjahat itu? Tuan Xi bertanya dengan ringan. Zeke ragu-ragu, dan akhirnya berkata, terkunci di ruang bawah tanah. Bawa aku dan lepaskan mereka semua. Nada bicara Tuan Xi keras, dan itu adalah perintah. Zeke mengangguk. Dia tidak berani melawan keinginan Tuan Xi. Bahkan jika keluarga Ning mereka adalah bangsawan, mereka sama seperti ternak. Zeke membawa Tuan Xi dan Dev ke penjara bawah tanah. Penjara bawah tanah keluarga Ning sangat gelap, dan keempat orang jahat itu terkunci di dalam. Setiap orang mendapat klavikula dengan kait khusus yang mencegah mereka melarikan diri. Di kamar sebelah, Jackson terkunci. Setelah dikurung di ruang bawah tanah untuk jangka waktu ini, rambut Jackson menjadi acak-acakan dan ekspresinya menjadi lebih kusam. Anakku. Ketika Lexington melihat bahwa putranya dikurung di penjara bawah tanah oleh Zeke, dan dia menjadi seperti ini, tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi marah. Zeke, aku akan membunuhmu. Bagaimana kamu berjanji padaku? Niat membunuh muncul dari tubuh Lexington, dan dia menamparkan Zeke dengan satu telapak tangan. Lexington selalu berpikir bahwa Zeke hanya menempatkan Jackson di bawah tahanan rumah, tetapi dalam hal makanan, pakaian, perumahan dan transportasi, itu tidak boleh terlalu keras. Tapi siapa tahu, Zeke ini malah mengunci Jackson di penjara bawah tanah. Zeke panik, dan dengan cepat mundur. Begitu Lexington bergerak, Tuan Xi melambaikan tangannya, dan Lexington langsung dikendalikan di dinding, dan tidak bisa bergerak. Anda harus tahu bahwa Lexington adalah Wuho, tapi di depan Tuan Xi, dia sangat lemah. Dapat dilihat betapa kuatnya Tuan Xi ini. Apakah ini saat aku tidak ada? Siapapun yang berani melakukannya lagi, jangan salahkan aku karena kejam. Setelah Tuan Xi selesai berbicara, energinya ditarik, dan Lexington jatuh ke tanah. Semua orang memandang Tuan Xi dan tidak berani mengeluarkan udara. Lexington bangkit, dan membuka gerbang besi di depannya dengan satu telapak tangan, menyelamatkan Jackson. Melihat Lexington, Jackson menangis. Selama waktu ini, dia tidak tahu betapa dia menderita. Pada saat ini, Dev tampak seperti binatang. 4 orang jahat yang tergantung di udara, dan kemarahan di matanya menyala.
Dev perlahan meraih gerbang besi dan pagar di depannya dengan kedua tangan. Segera setelah itu, nyala api biru samar mulai menyala. Pagar besi yang keras mulai perlahan mencair. Mata Dev merah, dan dia menggertakkan giginya, menggunakan kekuatan spiritual terakhir di tubuhnya yang bisa dimobilisasi. Ketika pintu dibuka, Dev memuntahkan seteguk darah. Tuan Chen. Keempat pria jahat itu berteriak kaget ketika mereka melihat Dev memuntahkan darah. Winston melangkah maju untuk membantu Dev, tetapi Dev melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Menyeret tubuhnya yang sangat lelah, Dev melangkah maju dan menyelamatkan keempat pria jahat itu dari kait besi. Terbebas dari kait besi, kekuatan keempat penjahat itu langsung pulih. Dwight Ding melangkah maju untuk mendukung Dev. Matanya penuh rasa malu dan berkata, Tuan Chen, saya minta maaf. Dev melihat dua lubang darah di pelindung bahu keempat penjahat, dan matanya penuh penyesalan. Mereka sangat menderita karena melindunginya. Dwight Ding tidak melihat menyalahkan diri sendiri di mata Dev, jadi dia segera berkata, Tuan Chen, luka di tubuh kami ini bukan apa-apa, tetapi Anda terlalu lemah sekarang. Tuan Chen, keempat saudara kita telah melalui semua adegan. Cedera ini bukan apa-apa. Brian Ding berkata sembarangan. Ayo pergi. Setelah Dev selesai berbicara, dia didukung oleh Dwight Ding dan berjalan perlahan. Saat melewati Zeke, Dev tiba-tiba berhenti dan menatap Zeke dengan sengit. Ingat, dalam 10 hari, aku akan membuat keluarga Ningmu menghilang. Setelah selesai berbicara, Dev melirik orang-orang dari keluarga sekte di belakang Zeke. Dan kamu, semua yang termasuk keluarga Ning, semua akan mati. Zeke menyipitkan matanya dan menatap Dev, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi akhirnya menatap Tuan Si dan berkata, Tuan Si, apakah terlalu tidak masuk akal bagi Dev untuk mengancamku seperti ini di depan Anda? Apakah itu memberi Anda wajah? Dev, jika kamu berani bermain-main di Kyoto, jangan salahkan aku karena membawamu ke penjara surgawi. Tuan Si berkata dengan wajah serius. Dev tidak mengatakan apa-apa, tetapi berbalik dan berjalan keluar dari ruang bawah tanah. Lexington juga keluar bersama Jackson. Saat meninggalkan keluarga Ning, mata Lexington dipenuhi dengan keganasan dan niat membunuh. Kali ini, keluarga Dong dan keluarga Ning akan menjadi musuh yang mematikan. Kamu harus meninggalkan ibu kota saat ini. Aku tidak bisa melindungimu sepanjang waktu. Jika aku tidak muncul hari ini, kamu pasti menjadi mayat sekarang. Kekuatanmu sangat bagus, tapi itu tidak cukup untuk menantang banyak keluarga. Setelah meninggalkan rumah Ning, Tuan Si berkata kepada Dev. Dev tidak mengatakan apa-apa, matanya masih memiliki niat membunuh, dan tampaknya keluarga Ning tidak akan dihancurkan. Dan dia mungkin tidak akan meninggalkan ibu kota. Melihat Dev seperti ini, Tuan Si menggelengkan kepalanya dan pergi. Dev mengikuti keempat penjahat itu kembali ke lembah orang jahat. Dan Dev meminta Larry Zhao untuk langsung memindahkan seluruh paviliun gunung tanpa bayangan ke lembah orang jahat. Dalam pertempuran sengit di lembah orang jahat ini, banyak menelan korban jiwa. Dev memutuskan untuk membangun kembali lembah orang jahat. Selain itu, paviliun gunung tanpa bayangan ada di Kyoto, bersilangan dengan kekuatan keluarga besar, dan mudah diserang. Memindahkan paviliun gunung tanpa bayangan ke lembah orang jahat lebih baik secara geografis dan lebih aman. Lagi pula paviliun gunung tanpa bayangan dan lembah orang jahat adalah aula istana naga langit, dan tidak ada yang tidak pantas untuk menggabungkannya. 3 hari kemudian, dengan restu dari menara penindas iblis, cedera Dev telah disembuhkan, dan kekuatan spiritual di tubuhnya juga penuh dengan tak tertandingi. Keempat pria jahat itu semuanya diatur oleh Dev untuk memasuki menara penindas iblis untuk pelatihan dan penyembuhan. Namun, kecepatan penyembuhan keempat penjahat itu jauh lebih lambat daripada Dev. Butuh setidaknya 10 hari setengah bagi mereka berempat untuk pulih ke puncaknya. Ketika Dev keluar dari menara penindas iblis, dia menemukan bahwa Jonathan memimpin orang-orang di sekitarnya.
Penjaga menara ini adalah orang-orang paling elit di paviliun gunung tanpa bayangan. Kakak Chen. Melihat Dev keluar, Jonathan bergegas menemuinya. Jonathan, sudah berapa lama aku berada di menara? Dev bertanya pada Jonathan. Di dalam menara, dia tidak punya cara untuk memperkirakan waktu. 3 hari. Aku tidak berharap tubuhmu pulih dengan baik dalam 3 hari. Jonathan memandang Dev dan berkata. Dev juga sedikit terkejut. Dia tidak berpikir bahwa dalam 3 hari, tubuhnya akan pulih, dan kekuatan spiritualnya menjadi sangat penuh. Kamu berlatih dengan baik di lembah. Aku akan keluar. Dev menepuk bahu Jonathan dan berkata, Kakak Chen, apa yang akan kamu lakukan? Jonathan bertanya dengan bingung. Mata Dev menunjukkan niat membunuh. Aku akan menghancurkan keluarga Ning dan membalaskan dendam saudaraku yang sudah mati. Setelah berbicara, Dev berjalan keluar. Saudara Chen, terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sendirian. Aku akan pergi memberitahu ayahku dan membiarkan dia membawa seseorang bersamamu. Jonathan buru-buru berkata kepada Dev. Tidak, kamu tetap di lembah dan tidak ada yang diperbolehkan pergi. Setelah berbicara, sosok Dev menghilang di Taniguchi. Dev berpakaian hitam dengan topi hitam di kepalanya. Jika Anda tidak melihat lebih dekat, sulit untuk mengenali itu dia. Ketika Dev pergi ke perbatasan Kyoto, cahaya dingin di matanya langsung menyala. Ketika Dev melangkah ke ibu kota, hal pertama yang dia lakukan adalah menelepon Winston. Dia meminta Winston daftar semua keluarga sekte yang terikat dengan keluarga Ning. Dev berkata bahwa dia akan menghancurkan keluarga Ning. Dan keluarga sekte yang melekat pada keluarga Ning juga milik pasukan keluarga Ning. Meskipun Winston tidak tahu apa yang akan dilakukan Dev, dia masih memberi Dev daftarnya. Melihat keluarga sekte di daftar terkenal, niat membunuh Dev telah meningkat. Sekte Xuanyang adalah sekte kecil di Kyoto. Master sekte yang dari sekte Xuanyang hanyalah sekte bela diri peringkat 6. Berkali-kali, Xuan Yangzong mendaftar untuk bergabung dengan aliansi seni bela diri. Tetapi karena kondisi yang tidak mencukupi, dia tidak dapat bergabung. Sekte kecil seperti itu ada di seluruh ibu kota, jadi sekte Xuanyang berharap menemukan pendukung. Hanya dengan cara ini dia bisa tinggal di Kyoto dengan aman. Karena dia tidak dapat bergabung dengan aliansi seni bela diri, sekte Xuanyang memilih untuk bergabung dengan keluarga Ning ketika keluarga Ning memiliki reputasi yang hebat. Dan malam itu, master sekte yang dari sekte Xuanyang berada di kamarnya, tidur dengan selirnya yang baru dia nikahi. Tapi di sekte, bayangan hitam telah masuk. Segera, seluruh sekte Xuanyang terbakar, dan api membubung ke langit. Master sekte yang dari sekte Xuanyang juga terbangun dan berjalan keluar dengan senjata di dalamnya. Ketika dia melihat mayat di seluruh tanah dan seluruh sekte hampir dibantai, dia tercengang. Kamu siapa? Sekte Master yang memandang pria berpakaian hitam di depannya dan meraung dengan marah. Dan Dev perlahan berbalik setelah membunuh murid terakhir sekte Xuanyang. Ketika Master sekte yang melihat Dev, dia terkejut. Dev. Sekte Master yang menunjukkan kepanikan di matanya. Ketika Dev dikepung hari itu, dia juga ada di sana. Dev memandang Sekte Master yang dengan dingin, melambaikan tangannya, dan angin kencang bertiup. Kepala Sekte Master yang terpenggal oleh angin kencang. Dev perlahan membungkuk dan mengangkat kepalanya. Pada saat ini, di mata Dev, dia tidak bisa melihat emosi sedikit pun. Seperti mesin pembunuh. Sekte selanjutnya, Dev pergi dengan kepala. Hanya 1 malam, 6 keluarga sekte di Kyoto dihancurkan. Tanpa kecuali, keluarga sekte ini semua terikat pada keluarga Ning. Di Kyoto, semua orang berani melakukan ini dan memiliki tujuan yang jelas. Semua orang langsung menunjuk ke arah Dev. Dev ini benar-benar seorang pria gila. Setelah hanya 3 hari, dia kembali dengan balas dendam. Kali ini, diperkirakan keluarga Ning akan sakit kepala. Mari kita tunggu dan lihat hari ini. Banyak sekte aristokrat akan mengeluarkan pernyataan dan meninggalkan keluarga Ning. Orang-orang membicarakannya. Dan pada saat ini,
Di aula keluarga Ning. Wajah Zeke memerah karena marah, dan dia menghancurkan meja kopi di depannya dengan satu telapak tangan. Dev, kamu terlalu banyak menipu orang. Aku akan membunuhmu. Zeke meraung. Matanya penuh amarah. Tuan, sekarang banyak sekte aristokrat telah mengeluarkan pernyataan dan meninggalkan keluarga Ning kami. Di forum seni bela diri, banyak orang menonton lelucon keluarga Ning kami. Kata kepala pelayan dengan suara rendah. Seluruh tubuh Zeke bergetar karena marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa keluarga Ning, yang sangat menawan beberapa hari yang lalu, telah menjadi lelucon saat ini. Meskipun pikiran Zeke sangat teliti dan dia tidak menyukainya, dia marah saat ini. Pergi dan panggil kembali semua anggota keluarga Ning tingkat menengah dan tinggi. Kemudian Dev pasti akan datang ke sini. Aku akan menunggunya di sini. Kali ini bahkan jika Raja Surga datang, aku akan membunuhnya. Zeke menggertakkan giginya. Segera, semua anggota keluarga tingkat menengah dan tinggi di luar keluarga Ning semua dipanggil bersama lagi. Ini adalah kekuatan utama keluarga Ning, tetapi sekarang setelah mereka semua dipanggil kembali, kekuatan di luar keluarga Ning pasti akan bertambah. Aliansi Beda Diri Kyoto. Douglas mengumpulkan beberapa patriark keluarga besar di aliansi. Di antara mereka adalah Jaedin dari keluarga naga. Pertemuan kali ini berbeda dari sebelumnya, karena ada beberapa orang lagi yang mengenakan pakaian hitam dan menutupi wajah mereka dengan selendang hitam pada pertemuan ini. Ketika mereka melihat orang-orang ini, kepala keluarga besar semuanya sedikit terkejut. Karena saya belum pernah melihat orang-orang ini di aliansi seni bela diri sebelumnya. Aku memanggilmu ke sini hari ini untuk berbicara tentang Dev. Pernahkah kamu mendengar apa yang terjadi tadi malam? Douglas bertanya perlahan. Saya mendengar bahwa Dev menghancurkan 6 keluarga sekte dalam semalam. Semuanya terikat pada keluarga Ning. Seseorang menjawab. Keberanian Dev ini memang di luar dugaanku. Semakin orang ini seperti ini, kita harus semakin berhati-hati. Terutama Tuan Si, yang telah merawat Dev ini secara khusus. Jika Tuan Si tidak maju, Dev pasti sudah lama mati di keluarga Ning. Sepertinya jika kita ingin berurusan dengan Dev itu, kita juga harus membuat strategi yang sangat baik, dan kita tidak bisa membiarkan Tuan Si menguasainya. Douglas sedikit mengernyit. Mari kita kirim seseorang untuk membunuh Dev. Siapa yang bisa mengetahuinya? Kata seorang pemilik rumah. Bagaimana bisa begitu mudah? Jangan menganggap pemerintah begitu buruk. Mungkin Tuan Si bisa melihat setiap gerakan kita. Kata Douglas. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kirim seseorang untuk menantang Dev itu. Tapi sekarang generasi muda, hanya ada beberapa orang yang bisa menandingi Dev itu. Jika kita orang tua maju untuk menantang, itu akan menjadi lelucon di seluruh dunia seni bela diri. Jaedin bertanya. Tentu saja ada cara. Kita tidak bisa maju untuk membunuhnya, tapi seseorang bisa maju. Setelah Douglas selesai berbicara, dia melirik beberapa pria berpakaian hitam, dan berkata perlahan, orang-orang ini di sini untuk berurusan dengan Dev, jadi Anda perlu bekerja sama dengan mereka dan memberikan informasi. Kepala beberapa keluarga besar memandang pria berbaju hitam di depan mereka dan saling memandang, ingin mengatakan sesuatu. Tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Saya berharap pemimpin aliansi. Siapakah orang ini? Mereka bukan pembudidaya jahat, kan? Jaedin bertanya. Karena ketika mereka masuk, mereka merasa bahwa nafas orang-orang ini sedikit berbeda. Ya, mereka memang pembudidaya jahat. Douglas mengangguk dan mengakui. Kali ini, Jaedin dan yang lainnya ketakutan. Dan ekspresi mereka sangat berubah. Tak satu pun dari mereka akan berpikir bahwa Douglas akan sangat senang mengakui bahwa orang-orang ini adalah pembudidaya jahat. Dan Douglas tidak menyembunyikannya dari mereka. Saya berharap pemimpin aliansi. Apa maksud Anda? Apakah Anda tidak tahu konsekuensi dari berkolusi dengan pembudidaya jahat? Jika ini diketahui secara resmi, kita semua akan kurang beruntung. Jaedin berkata dengan sungguh-sungguh.
Apakah kamu pikir kita tidak akan beruntung jika para pejabat tidak tahu? Douglas mendengus dingin. Biarkan saya memberi tahu Anda. Dunia seni bela diri di seluruh Kyoto akan diresafel. Tidak akan lama sebelum banyak sekte dan keluarga aristokrat akan menghilang. Dan para pembudidaya dan tuan jahat yang tersembunyi dalam kegelapan itu perlahan-lahan akan muncul. Jangan naif untuk berpikir bahwa para pembudidaya jahat itu benar-benar telah dilenyapkan. Faktanya, mereka semua bersembunyi dalam kegelapan, bahkan di samping Anda dan saya. Tuan Si sangat memaafkan Dev. Sebagian besar alasannya adalah dia ingin Dev memperkeruh air di dunia seni bela diri. Dan kemudian para pejabat akan menggunakan tuduhan palsu untuk menangkap kita semua. Kita hanya bisa melakukannya dulu. Biarkan para pembudidaya jahat ini membunuh Dev, dan Tuan Si tidak akan mencurigai kita pada saat itu. Kata-kata Douglas menyebabkan beberapa patriark jatuh ke dalam perenungan. Saya berharap pemimpin aliansi, hari itu, Master Sekte dari Gerbang Jahat, Orlando Zhang, dia juga dikirim oleh Anda untuk membunuh Dev. Jaedin ingat bahwa beberapa waktu lalu, seseorang yang terkenal, Orlando King datang dan ingin membunuh Dev. Para pembudidaya jahat ini semuanya tersembunyi dalam kegelapan, yang mengincar Dev tanpa keluhan. Tetapi tiba-tiba muncul dengan cara yang menonjol dan ingin membunuh Dev. Pasti ada seseorang yang mengarahkannya. Ya, aku yang memerintahkannya. Douglas mengangguk. Hanya saja orang ini terlalu lemah dan mudah dibunuh oleh Dev. Beberapa patriark memandang Douglas dengan takjub. Bertanya-tanya kemampuan seperti apa yang harus dimiliki Douglas untuk dapat memerintahkan para pembudidaya jahat itu. Saya berharap pemimpin aliansi. Siapa Anda? Mengapa para pembudidaya jahat itu mendengarkan Anda? Jaedin mengungkapkan keraguannya. Kamu tidak perlu bertanya tentang ini. Kamu hanya perlu ingat bahwa kita sekarang adalah belalang di atas tali. Dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Karena aku memilih untuk memberitahumu ini, aku tidak takut omong kosongmu. Apa kalian paham? Setelah Douglas selesai berbicara, di belakang Douglas, aura menakutkan tiba-tiba menyelimuti seluruh ruang konferensi. Merasakan napas ini, apakah itu Jaedin atau para leluhur lainnya? Mata mereka terbuka lebar dan wajah mereka penuh ketakutan. Mereka belum pernah merasakan napas yang begitu kuat sebelumnya. Anda harus tahu bahwa masing-masing Jaedin dan yang lainnya berada di ranah Wuhou. Dan ranah seperti apa yang telah dicapai kekuatan mereka. Namun segera, napas itu ditarik, seolah-olah tidak pernah terungkap. Beberapa patriark memandang Douglas dengan ekspresi yang sangat rumit. Mereka tahu bahwa aura mengerikan seperti itu tidak datang dari Douglas. Ini menunjukkan bahwa di belakang Douglas, ada karakter yang lebih kuat. Saya berharap pemimpin aliansi, Anda dapat yakin, apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Kami tahu di dalam hati kami. Jaedin bereaksi saat ini dan berkata. Douglas tersenyum. Itu bagus. Saya percaya bahwa Anda dapat memahami upaya saya yang melelahkan. Pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Dan saya tidak akan mengantar Anda. Setelah Douglas selesai berbicara, Jaedin dan yang lainnya bangkit dan pergi. Setelah Jaedin dan yang lainnya pergi, sebuah suara menakutkan datang dari belakang Douglas. Darah gadis itu memang hal yang baik. Aku sudah bisa merasakan perubahan di tubuhku. Saya juga merasa bahwa kekuatan magis saya akan segera selesai. Pada saat itu, seluruh dunia seni bela diri Kyoto, dan bahkan seluruh dunia seni bela diri Daxia, akan menghormati kita. Ada keserakahan dan nafsu di mata Douglas. Bersambung.